Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Safitri. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi ya Bu ya mengenai tentang penanganan yang aman kejang demam pada anak ya Bu. Berhubung kemarin itu adiknya sempat sakit demam dan kejang dan dibawa ke Ponet, dirawat di sana selama 1 hari ya Bu ya. Ya. Nah di sini saya akan memberikan sedikit edukasi ya Bu ya, karena adiknya katanya sering kejang juga ya Bu ya. Iya baik. Kemarin kejangnya kurang lebih ada 2 menit ya Bu ya. Ada. Oh iya. Baik. Kalau begitu kita mulai saja ya Bu ya. Nah ini untuk Ibu dipegang. Ini. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum kejang demam itu apa? Belum. Belum sih ya Bu ya, kejang demam ya. Bentar kita ajarin. Nah ini kejang demam merupakan serangan kejang yang terjadi akibat kenaikan suhu tubuh, suhu rektal di atas 38 derajat Celcius. Kemarin adik kan suhunya 40. Nah itu sangat sudah termasuk ke kejang demam karena disertai dengan kejang, terus badannya kaku, Iya. matanya melorot ke atas ya Bu ya kemarin ya. Nah lalu untuk tanda kejang demam sendiri Bu sudah tahu belum? Nah ini ada tanda kejang demam ini, ada demam lebih dari 30 derajat Celcius, lalu gemetar kayak adik kemarin itu ya Bu ya, pingsan atau kehilangan kesadaran ya, lalu sentakan atau goyangan pada lengan dan kaki, buang air kecil secara tiba-tiba, bola mata berputar ke atas, tidak merespon komunikasi, berkeringat berlebihan, gerakan menghentak pada tungkai dan lengan yang berulang. Kadang-kadang disertai ngompol juga ya Bu ya. Kemarin kebetulan waktu di IGD Ponet itu kan ada juga ngompol juga, itu mendadak ngompol. Nah langkah yang aman untuk mengatasi kejang demam itu seperti apa sih? Nah ini ya Bu ya. Nah langkah yang aman untuk mengatasi kejang demam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik ya Bu ya. Usahakan tenang ya Bu ya, jangan panik. Lalu baringkan anak di tempat yang datar seperti lantai atau tempat tidur. Longgarkan pakaian anak terutama di area leher. Miringkan posisi tubuh anak agar muntah atau air liur dapat keluar dari rongga mulut. Jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak untuk mencegah tergigitnya lidah. Hitung durasi kejang demam dan perhatikan tingkah laku anak saat kejang. Jadi anak jika durasinya lebih dari 5 menit bisa langsung dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat ya Bu, seperti puskesmas atau Ponet. Jadi Ibu kemarin itu sudah sangat cepat membawa adik ke Ponet. Nah ini untuk caranya ya Bu ya. Yuk kita praktekkan bagaimana sih untuk penanganan yang di rumah. Yuk Dek, yuk kita praktekkan di sini yuk. Yuk Ibu di sini yuk sayang. Ya adik berbaring di sini. Ibu sini aja nggak apa-apa. Nah misalnya ini kejang ya Bu ya. Nah ini letakkan anak di permukaan datar dan rata, jauhkan dari benda berbahaya. Jangan tahan gerakan kejang karena bisa menyebabkan patah tulang. Jadi kalau kejang biarkan saja Bu, jangan dipegangin karena bisa patah tulang. Letakkan di datar seperti ini, jangan di tempat duduk atau jangan di tempat tidur karena bahaya nanti jika jatuh ya Bu ya. Nah lalu jika ini selanjutnya itu ada, miringkan tubuhnya agar tidak tersedak dengan mentahannya jika ada. Jangan letakkan apapun dalam mulutnya saat anak sedang kejang ya. Jadi begini Bu posisinya Bu. Ya sini sayang. Gini nak, gini nak. Nah gini miring sini. Ini tangannya ke sini sayang. Ya, ini gini. Nah begini jika ini. Lalu ini begini ya Bu ya, biar supaya kalau dia keluar air liur ini langsung keluar sendiri jadinya ya. Dah seperti ini, nanti tunggu sampai kejangnya
selesai. Kalau sudah kejangnya selesai, sudah langsung dia nanti perlahan akan sadar. Jika lebih dari 5 menit langsung bawa segera ke pelayanan kesehatan. Seperti itu penanganannya. Udah bangun adik. Ya. Jadi ada penting juga untuk mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua selama mengalami kejang ya Bu ya. Yang tidak boleh dilakukan yaitu ini ada, jangan mencoba memegang atau menahan tubuh anak. Jadi kalau kejang itu jangan dipegangnya, ditahan ya Bu ya, karena nanti bisa patah tulang ya Bu. Lalu jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak ya, nanti bisa tersedak. Lalu jangan coba-coba memberikan obat penurun demam pada anak. Jadi jika anak sudah mulai demam, lebih baik segera periksakan ke pelayanan kesehatan. Nah, untuk kejang demam pada anak yaitu ada tanda kejang demam, yaitu ada kenaikan suhu tubuh tadi, lalu berkeringat secara berlebihan, tangan dan kaki gemetar, serta mengalami kejang, buang air kecil secara tiba-tiba, bola mata berputar ke atas kayak mendelik gitu ya Bu ya. Lalu tidak merespon komunikasi seperti tidak menjawab saat diajak bicara, pasti dia akan kayak kemarin itu Bu, kalau diajak ngomong dia bengong gitu ya Bu ya. Lalu pingsan atau kehilangan kesadaran terutama setelah kejang. Penanganan kejang demam di rumah tetap tenang tadi ya Bu ya. Miringkan anak, sudah bisa kan Bu tadi, ke kanan atau ke kiri, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak saat kejang. Hitung lamanya kejang, perhatikan ada kebiruan pada bibir dan kulit anak. Jika ada kebiruan atau di bibir itu juga harus diperhatikan ya Bu ya, harus segera dibawa ya Bu ya ke pelayanan kesehatan. Untuk kapan sih anak itu perlu dibawa ke fasilitas kesehatan? Biasanya jika kejang lebih dari 5 menit, kejang berulang dan bibir dan kulit membiru, itu harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya sudah jelas Mbak. Sudah jelas ya, sudah bisa ya? Sudah, alhamdulillah jika sudah bisa. Kita evaluasi Ibu, apakah Ibu sudah bisa untuk menangani kejang demam tadi? Adek, mana Bu tadi Bu? Dek, Adit, sini deh, sini benar, sini. Tadi sudah bisa ya. Miringkan anak kemana Bu tadi? Ya. Nih, jika kejangnya miringkan tubuhnya agar tidak tersedak ya. Jangan letakkan apapun dalam mulut saat anak sedang kejang. Seperti itu ya Bu ya. Sudah paham? Terima kasih untuk waktunya ya Bu ya. Semoga ada sehat selalu. Terima kasih. Ya.